Bayangkan, Anda sedang berada di titik awal perjalanan menuju kebebasan finansial. Anda tahu ada sesuatu yang perlu berubah, tapi Anda bingung harus mulai dari mana. Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki, adalah panduan klasik yang membuka mata tentang cara membangun kekayaan. Dan sekarang, dengan audiobook Rich Dad Poor Dad, ringkasan dan panduan praktis dari narasiku, Anda bisa mempelajari semua pelajaran penting itu dalam waktu singkat. Ya, hanya dalam beberapa menit, Anda akan mendapatkan wawasan berharga yang bisa mengubah cara Anda melihat uang. Menarik, bukan? Ini adalah panduan untuk mengubah pola pikir Anda dari sekadar bekerja untuk uang, menjadi seseorang yang membuat uang bekerja untuk Anda. Dengan kisah dua sosok ayah yang memiliki pandangan keuangan sangat berbeda, Robert membagikan pelajaran berharga yang dapat membantu siapapun membangun kebebasan finansial. Dalam audiobook ini, Anda akan menemukan 7 pelajaran utama tentang keuangan, termasuk 1. Mengapa orang kaya tidak bekerja untuk uang. 2. Pentingnya literasi keuangan dan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. 3. Cara membangun aset yang produktif untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. 4. Strategi mengoptimalkan pajak dan memanfaatkan hukum untuk keuntungan finansial. Dan banyak lagi. Bab 1. Pendahuluan. Selamat datang di perjalanan Anda menuju pemahaman baru tentang uang. Dalam bab pendahuluan ini, kita akan membahas dua hal penting. Mengapa kita perlu belajar tentang uang, dan kisah dua ayah yang menginspirasi buku ini, yaitu ayah kaya dan ayah miskin. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda bekerja keras, uang selalu terasa tidak cukup? Anda tidak sendirian. Kebanyakan orang diajarkan untuk mengejar pendidikan formal, mendapatkan pekerjaan, dan bekerja keras. Namun, jarang sekali kita diajarkan bagaimana cara mengelola uang yang kita hasilkan. Pendidikan finansial adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Memahami uang bukan hanya tentang menjadi kaya, ini tentang membuat keputusan cerdas yang memberi kita kebebasan. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa masalah sebenarnya bukanlah berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi bagaimana Anda mengelola, menginvestasikan, dan membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Dia percaya bahwa orang kaya tidak hanya memiliki uang lebih banyak, tetapi juga memiliki pola pikir dan pengetahuan yang berbeda tentang uang. Buku Rich Dad Poor Dad didasarkan pada pengalaman hidup Robert Kiyosaki, yang memiliki dua figur ayah dalam hidupnya. Ayah kandungnya adalah seorang profesor yang sangat berpendidikan, ia adalah ayah miskin. Sedangkan ayah dari temannya, Mike, adalah seorang pengusaha sukses, ia adalah ayah kaya. Kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang dua pendekatan yang sangat berbeda dalam memandang uang dan kekayaan. Ayah miskin percaya bahwa pendidikan formal dan pekerjaan yang stabil adalah segalanya. Menabung adalah cara terbaik untuk membangun kekayaan. Hutang harus dihindari. Sementara itu, ayah kaya mengajarkan hal-hal berbeda, seperti, jangan bekerja untuk uang, biarkan uang bekerja untuk Anda. Bangun aset, bukan hanya mengejar gaji tinggi. Investasikan dalam pendidikan finansial untuk memahami uang. Kisah dua ayah ini memberikan pelajaran berharga. Pendidikan formal memang penting, tetapi pendidikan finansiallah yang menentukan apakah Anda akan menjadi kaya atau terus berjuang secara finansial. Robert Kiyosaki belajar dari kedua ayahnya, tetapi akhirnya ia memilih jalan yang diajarkan ayah kaya, jalan menuju kebebasan finansial. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang pelajaran-pelajaran finansial yang bisa Anda terapkan untuk mengubah masa depan keuangan Anda. Bab 2, Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Bab ini mengajarkan pelajaran mendasar yang menjadi dasar semua keputusan finansial yang sukses. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Sebaliknya, mereka memahami bagaimana uang bekerja untuk mereka. Mari kita bahas dua poin penting dalam pelajaran ini. Mengapa memahami arus kas itu penting dan cara mengidentifikasi peluang finansial. Arus kas adalah tulang punggung keuangan pribadi Anda. Ini adalah aliran uang masuk dan keluar dari keuangan Anda setiap bulan. Sayangnya, banyak orang tidak memahami arus kas mereka, sehingga mereka terjebak dalam siklus gaji ke gaji. Ayah miskin mengatakan, dapatkan pekerjaan yang bagus, dapatkan gaji yang besar. Tetapi ayah kaya memiliki pendekatan berbeda, ia menekankan pentingnya mengetahui kemana uang Anda pergi dan memastikan uang Anda digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya, jika Anda menghabiskan gaji Anda untuk barang-barang konsumtif seperti gadget atau pakaian mahal, Anda menciptakan liabilitas yang terus mengurangi uang Anda. Sebaliknya, jika Anda menggunakan uang tersebut untuk membeli aset, seperti properti atau saham,
Anda menciptakan arus kas positif. Orang kaya memiliki kebiasaan melihat dunia sebagai tempat penuh peluang finansial. Tetapi bagaimana caranya agar Anda juga dapat melihat peluang seperti mereka? Berikut adalah langkah-langkah yang diajarkan oleh ayah kaya. 1. Perhatikan masalah di sekitar Anda. Peluang finansial seringkali tersembunyi dalam masalah sehari-hari. Misalnya, jika Anda melihat bahwa banyak orang di sekitar Anda membutuhkan makanan cepat saji sehat, itu bisa menjadi peluang untuk memulai bisnis makanan sehat. 2. Pelajari dasar-dasar investasi. Ayah kaya mengatakan, risiko datang dari ketidaktahuan. Anda tidak perlu menjadi ahli, tetapi pelajari investasi dasar seperti saham, reksadana, atau properti. 3. Berpikir jangka panjang. Jangan tergoda oleh keuntungan instan. Orang kaya berpikir tentang bagaimana suatu investasi dapat memberikan hasil selama bertahun-tahun, bukan hanya dalam hitungan bulan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa memahami perbedaan antara aset dan liabilitas adalah kunci untuk mengambil keputusan finansial yang bijak. Dengan literasi keuangan, Anda dapat mengelola uang Anda dengan cara yang tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan kekayaan Anda. Ingatlah, aset memasukkan uang ke kantong Anda, sementara liabilitas mengeluarkan uang dari kantong Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Pelajaran 3. Fokus pada aset, hindari liabilitas. Pada pelajaran ketiga ini, Robert Kiyosaki menyoroti pentingnya memfokuskan perhatian pada membangun aset dan menghindari liabilitas. Pelajaran ini adalah dasar dari kebebasan finansial. Mari kita mulai dengan memahami mengapa aset adalah alat utama untuk membangun kekayaan. Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa aset adalah kendaraan utama untuk membangun kekayaan karena mereka bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda tidak sedang bekerja. Aset menghasilkan pendapatan pasif, memungkinkan uang Anda tumbuh tanpa harus mengandalkan gaji semata. Di sisi lain, liabilitas seringkali terlihat seperti aset. Namun, mereka sebenarnya menguras uang Anda. Misalnya, membeli mobil baru dengan cicilan mungkin terlihat mengesankan, tetapi cicilan, pajak, dan perawatan justru menjadi beban keuangan. Inilah sebabnya mengapa orang kaya semakin kaya. Mereka menginvestasikan uang mereka untuk membeli aset yang menghasilkan uang tambahan, yang kemudian diinvestasikan kembali ke aset lain. Ada berbagai jenis aset yang dapat Anda miliki. Berikut adalah beberapa contohnya yang relevan untuk masyarakat Indonesia. 1. Properti yang disewakan. Membeli rumah atau kos-kosan kecil yang disewakan kepada mahasiswa atau pekerja dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. 2. Investasi saham. Saham yang memberikan dividen adalah contoh aset yang menghasilkan uang tanpa harus menjualnya. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 3. Reksadana. Instrumen investasi ini cocok untuk pemula karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Anda bisa memulai dengan modal kecil dan tetap mendapatkan keuntungan. 4. Bisnis yang menghasilkan pendapatan. Sebuah toko online, franchise, atau usaha kecil yang dikelola dengan baik dapat menjadi aset yang produktif. 5. Hak cipta dan royalti. Jika Anda seorang penulis, musisi, atau kreator konten, hak cipta atas karya Anda dapat memberikan pendapatan pasif dari royalti. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa membangun aset adalah langkah krusial dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Fokus pada membeli aset yang produktif, dan hindari liabilitas yang menguras uang Anda. Ingatlah, kekayaan sejati tidak hanya berasal dari penghasilan Anda, tetapi dari bagaimana Anda mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Bangunlah aset yang akan terus bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda sedang beristirahat. Pelajaran 4. Memahami pajak dan hukum. Selamat datang kembali di audiobook Rich Dad Poor Dad. Dalam pelajaran keempat ini, kita akan membahas topik yang sering diabaikan, tetapi sangat penting dalam membangun kekayaan, memahami pajak dan hukum. Robert Kiyosaki menekankan bahwa orang kaya tidak hanya pintar dalam menghasilkan uang, tetapi juga cerdas dalam menjaga uang mereka dari pajak yang tidak perlu. Pajak adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan finansial kita. Namun, kebanyakan orang tidak memahami bagaimana sistem pajak bekerja, sehingga mereka sering membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam buku ini, Kiyosaki menjelaskan bahwa sistem pajak awalnya dibuat untuk memungut pajak dari orang kaya, tetapi akhirnya juga membebani kelas pekerja. Orang kaya menggunakan pengetahuan mereka untuk memanfaatkan celah hukum pajak, sehingga mereka dapat membayar pajak lebih sedikit secara legal. Misalnya, ketika Anda bekerja sebagai karyawan, pajak langsung dipotong dari gaji Anda. Namun, jika Anda memiliki bisnis, pajak dihitung setelah pengeluaran bisnis dikurangkan. Ini memberi pemilik bisnis keuntungan besar dalam mengelola keuangannya.
Ada beberapa strategi sederhana namun efektif yang bisa Anda gunakan untuk mengoptimalkan keuntungan pajak. 1. Manfaatkan pengurangan pajak. Jika Anda memiliki bisnis, banyak pengeluaran seperti sewa kantor, perjalanan bisnis, atau pelatihan profesional dapat dikurangkan dari pajak Anda. Pastikan Anda mencatat semua pengeluaran dengan baik. 2. Gunakan struktur bisnis yang tepat. Di Indonesia, Anda bisa mempertimbangkan mendirikan badan usaha seperti CV atau PT. Ini memberi fleksibilitas dalam mengatur penghasilan dan pajak dibandingkan bekerja sebagai individu. 3. Investasi pada instrumen yang mendukung pajak. Misalnya, beberapa investasi seperti obligasi pemerintah atau deposito memiliki perlakuan pajak yang lebih ringan. Dengan memilih instrumen yang tepat, Anda bisa mengoptimalkan keuntungan. 4. Konsultasikan dengan ahli pajak. Jika Anda merasa sistem pajak terlalu rumit, berkonsultasi dengan konsultan pajak bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Mereka dapat membantu Anda menemukan cara legal untuk mengurangi kewajiban pajak Anda. Memahami pajak dan hukum adalah langkah penting untuk mempertahankan kekayaan yang Anda bangun. Dengan mengetahui cara kerja sistem pajak, Anda dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengoptimalkan pendapatan Anda. Ingatlah, strategi ini bukan tentang menghindari pajak secara ilegal, tetapi menggunakan aturan yang ada untuk keuntungan Anda. Pelajaran ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang melindunginya. Di pelajaran berikutnya, kita akan membahas pentingnya bekerja untuk belajar, bukan sekadar untuk gaji. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Pelajaran 5. Bekerja untuk belajar, bukan untuk gaji. Selamat datang di pelajaran kelima dari audiobook Rich Dad Poor Dad. Di bagian ini, Robert Kiyosaki menekankan satu prinsip yang sangat penting, bekerja untuk belajar, bukan hanya untuk mendapatkan gaji. Prinsip ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan dan memilih karir yang memiliki dampak jangka panjang. Di dunia kerja, terlalu banyak orang terjebak dalam siklus bekerja demi uang. Mereka berpikir bahwa kenaikan gaji adalah satu-satunya jalan untuk maju. Namun, Kiyosaki menawarkan perspektif yang berbeda. Fokuslah pada apa yang bisa Anda pelajari dari pekerjaan Anda, bukan sekadar berapa banyak yang Anda hasilkan. Mengapa ini penting? Karena keterampilan yang Anda bangun hari ini adalah aset terbesar Anda untuk masa depan. Contohnya, jika Anda bekerja di penjualan, Anda belajar cara bernegosiasi dan membangun hubungan, keterampilan yang sangat penting untuk memulai bisnis. Jika Anda bekerja di bidang keuangan, Anda mempelajari bagaimana uang bekerja dan cara mengelola risiko. Kiyosaki bahkan menyarankan untuk mengambil pekerjaan yang mungkin tidak membayar tinggi tetapi memberikan peluang belajar yang besar. Misalnya, belajar memimpin tim, memahami pemasaran, atau mengelola proyek. Bagaimana cara memilih karir yang memiliki dampak jangka panjang? Berikut beberapa prinsip yang bisa Anda terapkan. 1. Fokus pada keterampilan dasar. Pilih pekerjaan yang memberi Anda kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, atau penjualan. Keterampilan ini berlaku di hampir semua bidang. 2. Pikirkan tentang masa depan. Jangan hanya melihat apa yang sedang populer hari ini. Lihat tren jangka panjang dan pilih bidang yang kemungkinan besar akan terus tumbuh, seperti teknologi, kesehatan, atau energi terbarukan. 3. Ambil risiko yang terkalkulasi. Jika ada peluang untuk mempelajari hal baru atau pindah ke peran yang berbeda meskipun menantang, ambillah. Risiko ini sering membawa Anda ke peluang yang lebih besar. 4. Investasikan dalam pendidikan tambahan, tidak harus berupa gelar mahal. Bisa berupa kursus online, pelatihan, atau bahkan belajar dari mentor. Contohnya adalah Dina, seorang karyawan administrasi yang memutuskan untuk mengambil kursus digital marketing di malam hari. Setelah setahun, ia mendapat pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi dan peluang untuk memimpin proyek besar. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa fokus utama Anda dalam pekerjaan seharusnya adalah apa yang bisa Anda pelajari, bukan hanya berapa banyak Anda dibayar. Pengembangan keterampilan adalah investasi terbaik yang bisa Anda buat untuk diri sendiri. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah pondasi untuk masa depan Anda. Jadi, jangan takut untuk mencari peluang belajar, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan terus meningkatkan keterampilan Anda. Di pelajaran berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana membangun tim yang hebat dan bekerja dengan orang-orang yang mendukung visi Anda. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Pelajaran 6. Kuasai diri Anda atas ketakutan dan ketamakan. Selamat datang di pelajaran ke-6 dari audiobook Rich Dad Poor Dad. Pelajaran ini akan membahas bagaimana emosi seperti ketakutan dan ketamakan dapat memengaruhi keputusan finansial Anda,
serta strategi untuk mengambil risiko secara bijak. Kita semua memiliki emosi yang seringkali menjadi penghalang dalam mengambil keputusan finansial yang bijak. Dua emosi utama yang dibahas Robert Kiyosaki dalam buku ini adalah ketakutan dan ketamakan. Ketakutan adalah emosi yang membuat banyak orang terjebak dalam zona nyaman. Ketakutan akan kehilangan uang seringkali mencegah kita untuk mengambil langkah investasi yang sebenarnya bisa menghasilkan keuntungan. Misalnya, seseorang mungkin terlalu takut untuk berinvestasi di saham karena khawatir akan kerugian, meskipun ada potensi keuntungan besar dalam jangka panjang. Ketamakan, di sisi lain, dapat mendorong seseorang mengambil risiko berlebihan tanpa perhitungan matang. Ketika melihat peluang mendapatkan keuntungan besar, orang seringkali melupakan prinsip kehati-hatian. Ini dapat menyebabkan keputusan yang impulsif, seperti membeli properti yang terlalu mahal atau ikut investasi yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana kita dapat mengelola emosi ini dan mengambil risiko dengan bijak? Berikut adalah strategi yang diajukan Kiyosaki. 1. Pahami fakta sebelum bertindak. Jangan biarkan ketakutan atau ketamakan menguasai Anda. Ambil waktu untuk memahami peluang secara mendalam. Misalnya, sebelum berinvestasi, pelajari produk investasi tersebut, risiko yang ada, dan potensi keuntungannya. 2. Mulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung mengambil risiko besar. Anda bisa memulai dengan investasi yang sederhana, seperti reksadana atau emas, sebelum beralih ke investasi yang lebih kompleks seperti properti atau saham. 3. Tetapkan batasan risiko. Jangan pernah berinvestasi lebih dari apa yang Anda mampu kehilangan. Tentukan jumlah maksimal yang Anda siapkan untuk diinvestasikan dan patuhi batas tersebut. 4. Latih disiplin finansial. Kendalikan pengeluaran Anda dan sisihkan dana khusus untuk investasi. Dengan cara ini, Anda tidak merasa cemas kehilangan uang karena Anda sudah mempersiapkan dana tersebut secara khusus. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa menguasai emosi adalah kunci untuk membuat keputusan finansial yang bijak. Ketakutan dan ketamakan adalah bagian dari sifat manusia, tetapi dengan pemahaman dan strategi yang tepat, kita bisa mengelolanya. Ingat, kekayaan tidak dibangun hanya dengan keberanian atau kehati-hatian saja. Dibutuhkan keseimbangan antara keduanya, ditambah dengan pengetahuan yang mendalam dan tindakan yang disiplin. Pelajaran 7. Bekerja sama dengan orang yang lebih pandai. Selamat datang di pelajaran ke-7 dari audiobook Rich Dad Poor Dad. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya membangun tim yang solid dan bagaimana memanfaatkan keahlian orang lain untuk mencapai kesuksesan finansial. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah mencoba melakukan semuanya sendiri. Dalam buku ini, Robert Kiyosaki menekankan bahwa kesuksesan besar jarang dicapai oleh individu yang bekerja sendirian. Orang kaya tahu bahwa membangun tim yang kuat adalah kunci utama untuk menciptakan dan mengelola kekayaan. Tim yang solid terdiri dari berbagai orang dengan keahlian yang saling melengkapi. Misalnya, seorang akuntan untuk memastikan keuangan Anda sehat, seorang penasihat hukum untuk melindungi aset Anda, seorang mentor atau partner bisnis yang memiliki pengalaman lebih banyak di bidang tertentu. Dengan bekerja bersama tim ini, Anda tidak hanya dapat menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang mahal. Kiyosaki juga mengajarkan bahwa Anda tidak perlu menjadi ahli dalam segala hal untuk menjadi kaya. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang Anda kuasai dan biarkan orang lain menangani hal-hal yang bukan keahlian Anda. Misalnya, 1. Dalam bisnis, jika Anda memiliki ide hebat tetapi tidak memiliki keterampilan pemasaran, cari mitra yang ahli dalam pemasaran untuk membantu Anda memasarkan produk Anda. 2. Dalam investasi, jika Anda ingin berinvestasi di properti tetapi tidak tahu bagaimana memulainya, gunakan jasa agen properti atau konsultan yang dapat memandu Anda. 3. Dalam pajak, memanfaatkan keahlian konsultan pajak bisa membantu Anda mengurangi pajak secara legal, sehingga meningkatkan keuntungan Anda. Memanfaatkan keahlian orang lain bukan berarti Anda tidak mampu, melainkan Anda cerdas dalam mengelola waktu dan sumber daya. Kesimpulan, selamat datang di bab terakhir dari audiobook Rich Dad Poor Dad. Ini adalah saat yang tepat untuk merangkum pelajaran-pelajaran utama dan memulai langkah pertama Anda menuju kebebasan finansial. Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad memberikan 7 pelajaran utama untuk membantu Anda membangun pola pikir dan strategi keuangan yang efektif. Mari kita rangkum pelajaran-pelajaran tersebut. 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Fokuslah pada membangun aset dan menciptakan pendapatan pasif, bukan hanya mengejar gaji. 2. Pentingnya literasi keuangan. Belajarlah membedakan antara aset dan liabilitas, serta tingkatkan pemahaman Anda tentang keuangan.
3. Fokus pada aset. Hindari liabilitas. Bangun kekayaan dengan mengumpulkan aset produktif yang menghasilkan pendapatan, seperti properti atau investasi. 4. Memahami pajak dan hukum. Kuasai cara kerja pajak dan gunakan aturan hukum untuk keuntungan Anda, seperti melalui struktur bisnis atau investasi yang cerdas. 5. Bekerja untuk belajar, bukan untuk gaji. Pilih pekerjaan atau pengalaman yang memberi Anda keterampilan baru dan nilai tambah jangka panjang. 6. Kuasai diri Anda atas ketakutan dan ketamakan. Jangan biarkan emosi mengontrol keputusan keuangan Anda. Ambil risiko dengan bijak dan tetap disiplin. 7. Bekerja sama dengan orang yang lebih pandai. Bangun tim yang solid untuk mendukung perjalanan Anda, dan manfaatkan keahlian mereka untuk mempercepat kesuksesan Anda. Bagaimana cara Anda memulai perjalanan finansial setelah mendengarkan buku ini? Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil hari ini. 1. Kenali posisi finansial Anda. Catat semua pemasukan, pengeluaran, aset, dan liabilitas Anda untuk mengetahui kondisi keuangan Anda saat ini. 2. Buat rencana. Tentukan tujuan keuangan Anda, baik itu membangun dana darurat, membeli properti, atau berinvestasi di pasar modal. 3. Mulai dari langkah kecil, jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari hal kecil, seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau belajar investasi reksadana. 4. Terus belajar. Pendidikan finansial adalah perjalanan seumur hidup. Bacalah buku, ikuti seminar, dan praktikkan apa yang Anda pelajari. 5. Bangun kebiasaan positif. Miliki disiplin untuk menyisihkan uang, menghindari utang konsumtif, dan mengalokasikan pendapatan ke aset produktif. Ingat, membangun kekayaan bukanlah perjalanan semalam, tetapi hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dengan pola pikir dan tindakan yang benar, Anda dapat mengambil kendali atas keuangan Anda dan menciptakan masa depan yang Anda impikan. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Selamat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Jadi, apakah Anda siap memulai langkah pertama menuju kebebasan finansial? Audiobook ini bukan hanya ringkasan. Ini adalah panduan yang membantu Anda bertindak. Jangan biarkan waktu menjadi alasan Anda berhenti belajar. Mulai perjalanan Anda sekarang dengan Rich Dad Poor Dad, ringkasan dan panduan praktis dari narasiku. Klik link di deskripsi untuk mendapatkan audiobook ini hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling ingin Anda pelajari di perjalanan finansial Anda. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tunggu cerita sukses Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.